Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan dalam sebuah majelis dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa majelis ini adalah majelis dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i yang Nabi alaihi salatu wassalam menjanjikan satu di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabah, di mana mereka membaca Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan Al-Qur'an, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ini satu di antara keutamaan duduk di majelis ilmu. Maka kita bersyukur ya bahwa kita memiliki majelis-majelis yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Karena banyak di antara majelis-majelis yang bukan membawa ketenangan tapi membawa kepada kegundahan, kegalauan dan ketidaktentraman, disebabkan pembahasan-pembahasan dalam majelis tersebut tidak mengarah kepada perkara-perkara akhirat. Baik. Dan insyaallah pada malam hari ini sebagaimana sebelumnya ya, sebelum PPKM, sekarang masih ya, semua ada kelonggaran ya. Ya. Baik, kita membahas tentang Sirah Nabawiyah dan setelah itu kita ada kajian spesial online ya, tanpa peserta yang hadir di dalam majelis. Dan kemudian insyaallah pada malam ini kita akan mulai kembali pembahasan tentang Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar, tulisan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang salah satu buku beliau sangat terkenal yaitu kitab apa? Buku beliau tentang sejarah, yang kitab apa? Jadi salah satu buku beliau Raudhatul Anwar. Yang lain lagi? Ya. Ar-Rahiqul Maktum. Itu salah satu kitab beliau yang kemudian menjadi kitab yang banyak dibaca oleh kaum muslimin. Cuma kitab itu sangat panjang. Ini lebih ringkas, maka kita baca yang lebih ringkas karena pertemuan kita sepekan sekali ya. Taib. Dan insyaallah ada beberapa yang sudah kita bahas sebenarnya, namun kita ulang sedikit. Kita akan mulai dari pembahasan qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai pembahasan tentang kabilah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Suku beliau, kabilah beliau. Taib, siapa mau baca hari ini? Antum? Tafadhal. Ya. Qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam. Qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisy al-mashhudu. Quraisy atau Quraisyin? Hiya qabilatu Quraisyin al-mashhudu laha. Hiya qabilatu al-mashhudu atau mashhudi? Hiya qabilatu Quraisy al-mashhudi laha bisyarifi. Wa rafi'atul. Kalau rafi itu ada ya-nya, rafi'ah. Bisa dibaca rif'ah atau raf'ah. Wa raf'atu sya'ni wal majdil asli wal majdil asli. Kalau asli enggak, tanpa ya. Ini ada ya-nya berarti asil. Qadasa.
wa qudasatil makani baina sairil arabi. Baik. Wa huwa laqabu Fahru bin Malik. Fihr. Wa huwa laqabu Fihr bin Malik. Au An-Nadhiri bin An-Nadhr bin Kinanah. Bin Kinanah. Baik. Kalau nama enggak ada masalah ya. Nama itu memang harus dicek karena nama ini kadang enggak ada wazannya. Jadi memang harus dicek ya. Baik. Jadi sekarang kita masuk ke qabilahnya Rasulullah atau sukunya Nabi alaihissalatu wassalam. Qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam, kabilahnya Rasulullah, ya, suku beliau. Jadi Nabi juga ada sukunya ya. Ini menunjukkan bahwa suku itu enggak ada masalah. Suku itu tidak ada masalah. Yang masalah kalau fanatisme kesukuan. Di Indonesia banyak suku, ya. Ribuan atau mungkin ratusan ribu suku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu enggak ada masalah dengan suku-suku itu. Yang masalah adalah ketika ada bentuk fanatisme golongan atau fanatisme kesukuan. Dan ini merusak sebuah negeri ketika ada seperti itu. Apa dalilnya? Suku itu enggak ada masalah? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Qabail itu jamak dari qabilah, suku. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Jadi adanya suku-suku itu, seorang bisa saling bertukar informasi dan bertukar atau share tentang kebaikan dari suku-suku yang ada. Karena masing-masing suku biasanya memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh suku yang lain. Maka ketika kelebihan-kelebihan itu digabungkan, disatukan menjadi satu, terciptalah sebuah kekuatan persatuan. Baik. Oleh karena itu, kerusakan kesukuan di zaman Nabi SAW itu disebabkan oleh apa? Oleh fanatisme golongan, sehingga terjadi peperangan. Bahkan suku Aus dan suku Khazraj yang ada di mana? Di Madinah itu perang sampai 300-an tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwa terjadi seperti itu. Paham ya? Jadi itu keburukan kesukuan yang ada sebelum datangnya Nabi SAW. Tapi setelah mereka ada, setelah Nabi SAW ada, membawa agama Islam, membawa syariat Islam yang Allah turunkan, maka suku-suku itu disatukan, bersatu. Oleh karena itu sebagian ulama menisbahkan dirinya kepada suku Quraisy, enggak ada masalah. Al-Quraisy misalnya, itu enggak ada masalah. Al-Hajrati atau Al-Ansari. Ya, itu insyaallah tidak ada masalah. Taib. Oleh karena itu Nabi SAW memiliki suku, qabilah. Apa qabilahnya Nabi? Wa qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisyin. Qabilatu Quraisyin. Al-masyhudi laha bisyarafi. Yang Quraisy ini terkenal dengan keutamaan. Jadi suku Quraisy adalah salah satu suku yang terkenal dengan keutamaannya. Jadi di mana? Di Mekah, di Madinah itu banyak suku. Tapi suku yang paling terkenal di Mekah adalah suku apa? Suku Quraisy. Ini terkenal. Terkenal dengan kemuliaannya, keutamaannya. Dan ini menunjukkan secara fitrah manusia itu cinta kepada kebaikan. Kenapa suku Quraisy yang terkenal? Karena dia punya banyak kebaikan. Secara fitrah manusia cinta kepada kebaikan. Maka orang yang senang kepada keburukan itu insya Allah ketika kita dakwai, kembalikan kepada fitrahnya, dia akan kembali kepada fitrah. Maka disitulah pentingnya ada dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa kalian harus berdebat, berdiskusi, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Jadi intinya adalah tugas kita adalah bagaimana mengarahkan orang-orang yang sesat jalannya kepada kebaikan, kepada jalan yang lurus, kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena secara fitrah manusia itu senang dengan kebaikan. Di suku Quraisy itu banyak kejelekan yang muncul. Dari kesenangan mereka, hobi mereka, minum-minuman keras misalnya. Mereka merendahkan harkat dan martabat wanita,
Ya, mereka tidak memperhatikan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Mereka tidak suka dengan anak perempuan, bahkan sebagian mereka menguburkan anak perempuan. Ya kan? Kalau ada anak perempuan lahir, mereka kuburkan, sebagian mereka kuburkan. Atau kalau tidak, mereka tidak tega mengubur anaknya sendiri, maka mereka merasa malu sepanjang umurnya karena memiliki anak perempuan. Nah, ini keburukan-keburukan dari mindsetnya orang-orang dari suku Quraisy. Ya, dari suku Quraisy. Tapi di sisi lain mereka punya keutamaan, punya kebaikan. Ya, wa rif'atis sya'ni, punya kedudukan yang tinggi. Rif'ah ini dari kata rofa'a. Rofa'a itu artinya mengangkat ya. Jadi dia memiliki kedudukan yang tinggi. Kondisi yang membuat mereka menjadi mulia. Wal majnil asil, ya, mereka memiliki majnil asil, ya, sama ya, kedudukan atau kebaikan yang utama. Wa qadasatil makan, memiliki tempat yang suci, baina sairil Arab, di antara orang-orang Arab. Nah, inilah suku Quraisy, sukunya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, memahami tentang nasab Rasulullah itu penting. Itu satu. Yang kedua, bahwa nasab Rasulullah yang bagus itu, yang kalau kita lihat sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan juga suku-suku beliau dari kalangan orang-orang pilihan, itu memberikan manfaat terhadap dakwahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai pernah Kaisar Romawi Heraklius, ya, kalau kita bahasakan Hercules gitu ya, sering dengar ya Hercules itu, kalau dalam sejarah Islam Heraklius, ya, beliau adalah Kaisar Romawi. Itu pernah bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, dia masih membela orang-orang kafir dari kalangan suku Quraisy yang ingin mengambil atau membawa kembali para sahabat yang hijrah ke tempatnya Heraklius, ya, diambil. Jadi istilahnya mereka, kalau istilah sekarang itu suaka politik, dapat jaminan keamanan dari Kaisar Romawi. Tapi orang-orang Quraisy mau ambil mereka ini, ya, mau mengambil mereka. Nah, kemudian dipanggil mereka. Salah satu yang dipanggil adalah dari suku Quraisy yang ingin mengambil pengikutnya Rasulullah SAW yang berhijrah ke sana, ya, Kemudian dia ditanya, Abu Sufyan ini waktu masih belum masuk Islam, ditanya oleh Kaisar Romawi, ditanya, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasabnya dia, artinya Nabi itu bagaimana nasabnya di kalangan kalian. Maka kata Abu Sufyan, ini waktu itu masih musyrik tapi dia jujur bicaranya. Apa dia bilang? Qultu huwa fina dzu nasabin. Ya, huwa fina dzu nasabin. Dia katakan, kata Abu Sufyan, dia di tengah-tengah kami memiliki nasab yang terhormat. Nah, ini menunjukkan bahwa nasab itu adalah perkara yang penting untuk dalam dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara faedah ada nasab yang baik itu dari keturunan-keturunan Nabi yang Masya Allah, dari orang-orang mulia. Pertama, bahwa seorang yang ingin mengajak untuk tidak mempermasalahkan masalah strata ekonomi dan derajat-derajat keduniaan, maka butuh dari kalangan orang yang terhormat yang berbicara. Kalau kita orang kecil mau bicara tentang penyetaraan, ya, bahwa manusia itu sama semua dan orang yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa, mungkin orang nggak mau dengar karena kita dari orang yang tidak punya kehormatan. Tapi kalau yang berbicara adalah memang orang terhormat, lalu dia berbicara tentang kesetaraan, ya, di antara derajat manusia kecuali yang bertakwa kepada Allah, maka akan didengar. Dan Rasulullah SAW berdakwah dalam kondisi beliau dari keturunan orang-orang yang terhormat. Maka itu salah satu sebab dakwah beliau itu didengar. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang Quraisy yang benar-benar mengenal Rasulullah SAW dengan nasabnya tersebut, ya, mereka
tidak mencela Rasulullah dari sisi nasab, dari sisi keturunan. Dan ini bagus. Berarti beliau masih dihormati. Banyak orang tidak terima dengan dakwahnya Nabi, tapi beliau dihormati dari sisi keturunan. Sehingga tidak sembarang orang berani mengganggu beliau. Coba perhatikan. Ketika Nabi SAW mau dibunuh, nggak ada orang-orang Quraisy berani melakukan itu. Ya kan? Nggak ada yang mereka berani melakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, beliau melakukan apa? Mereka memanggil seluruh suku-suku untuk mengirimkan seorang anak muda sebagai wakilnya untuk membunuh Nabi SAW. Maka waktu itu rumahnya Nabi dikepung dan Nabi sudah pergi ya. Waktu itu siapa yang gantikan Nabi? Ali bin Abi Thalib. Nanti akan kita kisahkan insya Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka tidak berani menyentuh Nabi sendirian. Jadi mereka beraninya kalau keroyokan, bergabung beberapa suku. Kalau tidak, karena waktu itu suku-suku yang ada juga punya fanatisme yang tinggi. Jadi walaupun mereka tidak membela Nabi dari sisi dakwah beliau, tapi mereka membela Nabi karena ini keluarga mereka, keluarga orang-orang Quraisy. Jelas ya? Jadi itu punya pengaruh terhadap dakwahnya Nabi SAW. Makanya kalau kita lihat siapa orang-orang yang disiksa dari kalangan kaum muslimin ketika dakwahnya Nabi? Para sahabat. Terutama yang tidak punya kedudukan, tidak punya kedudukan nasab. Seperti siapa? Bilal bin Rabah misalnya. Masya Allah, disiksa beliau. Ya, atau ada sebagian sahabat yang disiksa dan dia punya kedudukan, anggaplah seperti Utsman bin Affan, tapi yang menyiksa bukan orang lain. Siapa yang menyiksa? Yang menyiksa siapa? Yang menyiksa adalah keluarganya sendiri. Orang lain nggak berani. Kalau ada sahabat yang disiksa oleh orang lain, berarti orang ini tidak punya kedudukan. Seperti keluarga Yasir, disiksa. Sampai seorang wanita pertama yang meninggal ya syahid adalah seorang wanita dari keluarga Yasir. Siapa namanya? Sumayyah. Itu pertama meninggal itu. Ya, Masya Allah. Itu nggak punya kedudukan di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Jadi kedudukan itu penting. Kedudukan itu penting. Ya, baik. Jadi kemudian yang ketiga, dengan adanya kedudukan Nabi SAW, ya, banyak orang yang membela beliau dari sisi kedudukan beliau sebagai seorang keturunan terbaik dari orang-orang terbaik. Salah satunya siapa? Walaupun dia nggak masuk Islam, Abu Thalib. Abu Thalib berani membela Nabi. Bahkan ketika terjadi pemboikotan yang akan kita kisahkan juga nanti insya Allah di buku ini, ketika ada pemboikotan, maka Abu Thalib juga diboikot dan beliau tetap, kalau bahasa kita, kekeh dia, tidak goyang dia. Dia tetap membela Nabi walaupun dia nggak masuk Islam. Paham ini? Dia tetap membela Nabi walaupun dia tidak masuk Islam. Karena Nabi itu dari keturunan baik-baik. Maka banyak orang yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, jika ada orang yang punya kedudukan seperti itu, dari keturunan yang baik, ya, mungkin dari sisi kekayaannya, mungkin dari sisi orang tuanya punya jabatan dan seterusnya, maka itu manfaatkanlah untuk dakwah. Karena itu punya pengaruh. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa beberapa dari istri Nabi itu dari seorang putri orang yang punya pengaruh, kepala suku. Jadi bagus juga kalian cari akhwat yang kepala suku ya. Iya, cari yang kepala suku. Kepala suku itu punya pengaruh ya. Jadi kenapa? Kalau anaknya misalnya dinikahi oleh Rasulullah, kemudian orang tuanya dapat hidayah, itu orang-orang yang ada di bawahnya ya mudah untuk kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Jadi kepala suku ini penting. Ya, kepala suku ini penting dan ini dilakukan sebagai strategi oleh sebagian orang ya, dan tentunya kita kaum muslimin juga boleh menggunakan strategi seperti itu. Taib. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kita lihat dari salah satu kebaikan kakek-kakek Nabi SAW adalah kedermawanan mereka. Itu salah satu yang dilihat, kedermawanan mereka. Baik. Insyaallah ya, itu kenapa nasab ini dibahas. Karena nasab ini memiliki pengaruh terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ada yang sudah hafal nasabnya Rasulullah? Ya walaupun enggak semuanya ya. Sampai
10 juga nggak apa-apa. Ayo, ada yang sudah hafal? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin, baru 3 nih. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin, ayo 6, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, baru 10. Ya, masih ada sisanya. Bin Ghalib bin Fihr, ya, bin Khuzaimah dan seterusnya. Taib. Nah, kemudian disebutkan di sini, kita lihat di sini ya, pembahasan kita. Nah, disebutkan wa huwa laqabu Fihr ibn Malikin au awin Nadri ibni Kinanah. Dan Quraisy itu merupakan laqab atau gelar untuk Fihr bin Malik atau Nadhr bin Kinanah. Jadi para ulama berbeda pendapat, ya, para ulama berbeda pendapat. Apakah itu Quraisy gelarnya siapa tadi? Fihr bin Malik atau siapa? Atau An-Nadhr bin Kinanah. Apakah dia Fihr bin Malik ataukah An-Nadhr bin Kinanah? Itu para ulama berbeda pendapat. Kalau di sini kita lihat bahwa jumhur ulama, kebanyakan ulama itu menguatkan pendapat bahwa itu adalah gelarnya An-Nadhr bin Kinanah. Ya, kebanyakan para ulama. Dan itu disebutkan oleh beberapa ulama, ya, di antaranya adalah pendapat dari Hisham bin Muhammad. Hisham bin Muhammad, juga pendapat Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya dari kalangan para ulama, dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam buku beliau Bidayah wan Nihayah. Ya, beliau jelaskan tentang hal tersebut dan beliau lebih menguatkan pendapat bahwa dia adalah An-Nadhr bin Kinanah. Walaupun sebagian ada mengatakan Fihr. Kalau kita lihat di sini penulis menguatkan bahwa dia adalah Fihr. Taib. Nah, selanjutnya barakallahu fikum. Siapa itu Fihr? Kalau di sini enggak tahu dijelaskan ya. Kita lihat dulu. Ya, di sini langsung Qusay. Langsung Qusay kalau kita lihat di sini. Taib. Dijelaskan langsung Qusay. Padahal Qusay itu kakek Nabi yang keberapa? Kakek Nabi pertama siapa? Abdul Muttalib, di atasnya Abdul Muttalib. Hashim, di atasnya Hashim. Abdul Manaf, sudah 3 ya, berarti kakek ketiga. Di atasnya Abdul Manaf, Qusay, berarti Qusay kakek keberapa? Kakek keempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek keempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakek keempatnya Nabi. Qusay, ya. Nah, kalau di sini kita lihat di pembahasan kita, pembahasan langsung kepada Qusay. Padahal kakek-kakek Nabi yang lain juga punya keutamaan. Seperti Ma'ad. Ma'ad itu sebelum Adnan. Adnan kemudian Ma'ad. Ma'ad itu punya keutamaan. Dia adalah keturunan dari keturunan Nabi Ismail. Bukan keturunan langsung ya. Keturunan dari cucu-cucu beliau. Nabi Ismail alaihissalam. Di mana salah satu keutamaan beliau adalah beliau seorang ahli dalam peperangan. Ahli tempur. Ya. Dan beliau belum pernah kalah dalam pertempuran. Itu Ma'ad. Kemudian ada Nizar. Nizar itu di bawahnya Ma'ad, ya, di bawahnya Ma'ad itu namanya Nizar. Nizar ini juga punya keutamaan pada zamannya. Ya, punya keutamaan pada zamannya. Taib. Beliau pertama ganteng, yang kedua cerdas. Ini gagah beliau, kemudian cerdas. Itu keutamaan ya, kecerdasan beliau. Kemudian Mudhar. Mudhar juga punya keutamaan. Ilyas, Fihr punya keutamaan. Fihr bin siapa tadi? Fihr bin Malik. Jadi ada yang mengatakan bahwa Quraisy itu dari Fihr bin Malik. Ada yang mengatakan dari Fihr bin Malik. Tapi kalau kita lihat jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa Nadhr bin Kinanah adalah orang yang digelari dengan Quraisy. Orang yang digelari dengan Quraisy. Dikatakan jumhur berarti ada pendapat lain. Pendapat lain mengatakan apa? Fihr bin Malik adalah orang yang digelari dengan Quraisy. Jadi nama Quraisy berasal dari mereka. Nah, siapa itu Fihr? Fihr itu adalah juga dari keturunan Nabi Ismail karena turun ke bawah ya dari sebelumnya. Dan beliau berada
beliau ini dari keturunan Kinanah. Ya, dari keturunan Kinanah. Taib. Dan beliau ini salah satu keutamaannya, beliau adalah seorang yang dermawan. Jadi kedermawanan itu dari dulu ada. Dan sebenarnya dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu langsung disuguhkan. Ingat ketika malaikat datang ingin menghancurkan kaum Lut. Beberapa malaikat datang ingin menghancurkan kaum Lut. Ya, ini kakek-kakeknya LGBT ini ya. Nah, ingin dihancurkan. Maka mereka singgah ke tempatnya siapa? Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ngambil makanan. Daging dari sapi yang masih muda yang sudah dibakar disuguhkan kepada mereka. Ya. Kemudian mereka enggak makan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Ala ta'kulun? Kenapa kalian tidak makan?" Nah, kemudian di situ Nabi Ibrahim mulai takut ya, dan dia yakin oh ini berarti ini malaikat. Baik. Tapi di situ ada bentuk faedah bahwa bagaimana kedermawanan Nabi Ibrahim. Ada tamu langsung ada makanan. Sampai ulama kita menyebutkan salah satu faedah bahwa salah satu bentuk perkara yang baik adalah seorang menyediakan makanan sebelum tamu itu ada. Jadi kita bagusnya di rumah sudah ada makanan. Pas ada tamu sisa disuguhkan, nggak perlu beli lagi gitu. Sudah ada makanan. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini menunjukkan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kedermawanan itu sudah ada. Termasuk diantaranya fihr. Ya, yang sebagian pendapat mengatakan apa tadi? Beliau adalah orang yang digelari dengan Quraisy. Fihr ini salah satu keutamaannya dia dermawan. Dia dermawan. Dan beliau, kedermawanan beliau ini salah satu yang ditunjukkan di dalam sejarah, beliau tidak menunggu orang minta baru dikasih. Kita Masya Allah, nanti nunggu orang minta baru dikasih. Itu pun kalau dikasih, biasanya Masya Allah, berapa kali kita minta, 2 kali, ketiga kali, sudah memaksa lagi kita, tidak dikasih juga. Ya, taib. Jadi salah satu bentuk kedermawanan Fihr bin Malik adalah apa? Beliau memberikan sesuatu kepada orang sebelum orang itu minta. Jadi belum minta sudah dia kasih. Tidak menunggu orang dia diminta baru dia memberikan. Taib. Bahkan salah satu sejarah atau kisah yang disebutkan tentang beliau ini biasa mendatangi orang-orang yang tidak mampu. Kemudian beliau berikan. Ya, bahkan kadang memeriksa bagaimana keadaan mereka. Oh, ini butuh. Jadi dia sudah tahu ini orang butuh, dibawakan, dikasih. Oh, dikasih uang, dikasih apa. Ya, Masya Allah. Taib. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang dermawan, Taib. Ya, salah satu bentuk kedermawanan beliau, orang yang butuh tadi bukan sekedar dikasih, tapi dia penuhi kebutuhannya. Selama dia masih punya harta, maka dia penuhi kebutuhannya. Ya, dia penuhi kebutuhannya. Taib. Sudah jelas ya, itu tentang fihr. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang kabilahnya Nabi alaihissalam. Ini taib, lanjutkan, coba dibaca lanjut, sudah selesai ya. Jadi kalau ditanya Quraisy itu gelarnya siapa? Ya, ada 2 pendapat. Pertama, gelarnya Fihr bin Malik. Yang kedua, An-Nadhr bin Kinanah. Dan pendapat jumhur ulama adalah An-Nadhr bin Kinanah. Taib, enggak ada masalah insyaallah. Tafadhol, dilanjutkan. Kullu min rijalati hadhil qabilati kanu sadati wa ashrafan fi zamanihim. Tadi coba diulang lagi, wa kullu atau wa kullun? Mana yang benar? Wa kullun min rijal. Kenapa bukan wa kullu? Wa kullu. Iya, karena huruf jar enggak bisa menjadi mudhafun ilaih. Huruf jar enggak bisa menjadi mudhafun ilaih. Taib. Jadi wa kullun min. Nah. Lanjut. Wa qad imtaza minhum Qusay wasmuhu Zaid bi'iddati mizati fahuwa awwalu man tulal Ka'bah Man tawalla. Fahuwa awwalu man tawalla. Tawalla ikut wazan apa? Tawalla ikut wazan apa? Fa'lalah. Hah? Tawalla fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Tidak usah dijawab, nanti murojaah lagi ya. Lanjut lagi. Tawalla yang benar. Lanjut. Fahuwa awwalu man tawallal Ka'batu. Ka'batu atau Ka'bata? Man tawallal Ka'bata min Quraisyin.
fakanat ilaihi hijabataha fakanat ilaihi mana isimnya kanat? Apakah mungkin ilaihi jadi isimnya kanat? Enggak mungkin. Berarti ilaihi apa? Ada yang mengatakan dia khobarnya kanat, ada yang mengatakan dia muta'alliq dengan khobarnya kanat. Taib. Jadi mana isimnya kanat? Dan harus ada isimnya. Mana isimnya? Isimnya muakhir. Hijabatuha. Maka dibaca hijabatuha. Makanya disebut situ kanat, fakanat, bukan fakanat tapi fakanat pakai ta'nis karena khobarnya muannats, hijabatuha. Ya enggak paham enggak apa-apa ya, insyaallah ya. Taib. Lanjut. Fakanat ilaihi hijabatuha wa sadanatuha ayyu kana biyadihi miftahul ka'bati yaftahuha liman yasha'u wa mata sya'u wa man tasha. Taib. Sampai situ dulu ya. Wa kullun min rijalati hadhil qabilati. Saya baca-baca harokat akhirnya ya supaya nanti antum bisa kasih juga harokat akhirnya supaya tahu kedudukannya. Jadi setiap dari rijalat, tokoh-tokoh, rijal itu laki-laki ya. Tapi maksudnya di sini tokoh-tokoh. Setiap dari tokoh-tokoh kabilah ini kanu sadatin. Kenapa sadatin? Sebagai apa? Sebagai khobarnya kanu. Taib. Mana isimnya? Isimnya dhamir wawu yang ada di situ. Nah, kanu sadatin. Mereka adalah tokoh-tokoh. Mereka adalah tokoh-tokoh. Wa asyrafan. Dan orang-orang mulia. Ya, fi zamanihim pada zaman mereka. Kita sebutkan tadi ya sudah ya bahwa mereka orang-orang mulia dari keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ada Fihr tadi kita sudah sebutkan, ada Ka'ab ya. Ka'ab ini kakek ke-6 dari Umar bin Khattab juga. Jadi dia adalah termasuk kakeknya Umar bin Khattab, Ka'ab ya. Dan dia juga punya keutamaan. Dia punya keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah dia pernah menyebut-nyebut dalam satu hari Jumat waktu itu, dia sebut-sebut bahwa akan ada nanti diutus Nabi Muhammad SAW, akan muncul nanti Nabi. Itu katanya Ka'ab. Kata Ka'ab itu memberikan kabar kepada kaumnya. Murrah ya, dia punya keutamaan. Kilab punya keutamaan. Qusay apalagi ya, nanti akan kita sebutkan. Baik. Ini bukti bahwa semua tokoh-tokoh dari kabilahnya Nabi SAW, mereka adalah para tokoh-tokoh dan orang-orang mulia pada zamannya masing-masing. Ya, orang-orang seperti itu saja sampai hari ini masih diingat kebaikannya. Jadi kalau orang berbuat baik itu diingat terus. Dan selalu didoakan dengan kebaikan ketika ada orang berbuat kebaikan. Taib. Waqad imtaza minhum Qusay. Dan yang teristimewa dari mereka namanya Qusay. Qusay. Nah, Qusay sebenarnya nama aslinya wasmuhu Zaidun, namanya Zaid. Jadi Qusay nama aslinya Zaid. Ya. Dia memiliki keutamaan apa? Keistimewaan apa? Bi'iddati mizat. Dia memiliki atau mumayyizat atau mayyizat. Dia memiliki beberapa keutamaan, beberapa keistimewaan. Qusay. Jadi semua punya keutamaan, tapi yang paling banyak keutamaannya siapa? Qusay. Dia yang paling berjasa kepada suku Quraisy. Dan dia yang paling banyak menjadikan suku Quraisy menjadi suku yang paling disegani di kalangan orang-orang Arab. Itulah Qusay atau Zaid. Ya, Qusay atau Zaid. Nah, sudah dibaca setelahnya tadi, sudah ya? Ya, sudah ya. Wa huwa awwalu man tawal Ka'bata min Quraisyin. Dan dia adalah orang pertama yang mengurus Ka'bah dari kalangan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy, dari kalangan orang Quraisy yang pertama mengurus Ka'bah adalah siapa? Qusay. Sebelumnya enggak ada. Orang Quraisy dulu itu enggak ada apa-apanya. Jadi orang pinggiran. Ya, tidak dikenal namanya, tidak dikenal sukunya, tidak dihargai ya, seperti suku-suku yang lain. Ada suku-suku yang lebih mulia dibanding suku Quraisy pada saat itu. Nah, nanti muncul Qusay. Waktu itu sudah ada suku Quraisy ya, karena suku Quraisy dari siapa tadi? Fihr atau dari siapa? An-Nadhr ya. Nah, jadi setelah muncul Qusay, maka suku Quraisy langsung naik daun. Nah, langsung naik daun dia. Langsung dia punya keutamaan, dia punya keistimewaan. Ini disebabkan karena Qusay memiliki
beberapa keistimewaan. Nah, salah satu di antara keistimewaan beliau adalah awwalu man tawallal Ka'bah min Quraisy. Dia adalah orang pertama yang mengurus Ka'bah dari kalangan orang Quraisy. Siapa yang mengurus Ka'bah, maka dia adalah suku yang paling utama. Satu orang urus, tapi sukunya dapat kebaikan juga. Ya inilah ya, namanya kita kalau berada dalam sebuah komunitas, berada dalam sebuah kelompok masyarakat, kalau kita berbuat baik, maka kelompok masyarakat yang kita masuk di dalamnya juga akan baik namanya. Sama dengan dakwah. Ya, ketika kita berada dalam sebuah komunitas dakwah, lalu kita melakukan sebuah kebaikan, maka komunitas dakwah juga akan baik. Tapi ketika kita melakukan keburukan, kejelekan, maka komunitas dakwah yang kita ada di dalamnya akan jadi buruk. Makanya antum jangan sembarang pasang-pasang stiker kemudian melakukan hal yang buruk. Paham ya? Jangan pasang stiker di helm, pasang stiker di motor, kemudian membuat hal yang buruk. Ya, main lambung kanan, lambung kiri, ya. Akhirnya sakit lambung, jatuh dia. Hati-hati, karena itu nama. Antum misalnya naik mobil, ya ada stikernya. Setelah itu antum buang sampah di jalan. Kelihatannya biasa. Wah, kan saya Ji. Tidak, stikernya yang ada di ini anggotanya, wajar tahu anggotanya. Jadi komunitasnya kena. Itu faedahnya ya. Taib. Jadi siapa tadi Qusay melakukan sebuah kebaikan. Maka suku Quraisy ikut terangkat namanya. Ikut terangkat namanya. Nah, jelas ini? Taib. Awwalu man tawallal Ka'bah itu keutamaan pertama dari Qusay atau keistimewaan beliau yang pertama. Apa yang pertama tadi? Ya, dialah orang pertama yang mengurus Ka'bah dari kalangan suku Quraisy. Kalau mengurus Ka'bah sudah ada sebelumnya. Coba dari kalangan suku Quraisy, dia orang pertama, Qusay namanya. Satu. Yang kedua, fakanat ilaihi hijabatuha wasadanatuha. Di tangan dia, ya, hijab dan juru kuncinya. Jadi dia yang berhak menutup Ka'bah atau membukanya. Dia juru kunci. Maksudnya adalah kana biyadihi miftahul Ka'bati. Maksudnya adalah kunci Ka'bah ada di tangannya. Kalau kunci Ka'bah ada di tangan dia, berarti yaftahuha liman syaa wa mata syaa. Maka dia membuka Ka'bah itu bagi siapa yang dia mau dan kapan saja dia mau. Ini keutamaan. Dan orang-orang nggak akan memaksa masuk Ka'bah kalau sudah ada juru kunci yang menentukan. Kalau juru kunci membuka, maka boleh orang masuk. Kalau dia tutup, nggak boleh orang masuk dan nggak ada orang memaksa. Sampai sekarang seperti itu ya. Sampai sekarang seperti itu. Ada orang-orang yang menentukan orang boleh masuk ke dalam Ka'bah atau tidak. Taib. Itu keutamaan yang keberapa? Yang kedua. Taib. Kemudian yang ketiga, tafadhal. Wa huwa alladhi anzala Quraisyan bi batni Makkah wa askanahum fi dakhiliha wa kanu qabla dhalika fi dawahiha wa atrafiha. Taib. Terus lanjut. Masih lanjut. Mutafarriqina. Kalau mutafarriqina berarti musanna. Kalau musanna kita harus kembalikan ke mana musanna ini? Mutafarriqina baina qabaili ukhra. Qabail itu masuk dalam mamnu minas sarfi. Kenapa bisa? Karena enggak boleh ditanwin. Kenapa bisa? Mafail. Iya, mafail. Atau apa? Sighah muntahal jumu'. Ahsanta. Sighah muntahal jumu', salah satu cirinya adalah ada dua huruf setelah alif tambahannya. Dari bentuk jamak setelah ada tambahan ada dua huruf atau lebih, maka itu masuk sighah muntahal jumu' sehingga enggak boleh ditanwin. Baik, itu satu. Yang kedua, majrurnya, jernya dengan apa? Dengan apa jernya? Dengan fathah. Mamnu minas sarfi jernya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Taib. Dan ada kondisi nanti batal jer fathahnya dalam kondisi tertentu. Dan itu pelajaran nahwu. Taib. Lanjut. Mutafarriqina baina qabaila ukhra wa huwa ansha'a
Saqoya rafadata. Bisa rafada, bisa dibaca rifada. Enggak ada masalah insyaallah ya. Taib. Kemudian tadi apa keutamaan pertama? Qusay? Ya, dia adalah orang pertama yang mengurus Ka'bah. Yang kedua, juru kunci. Yang kedua adalah juru kunci. Taib. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga, wa huwallazi anzala Quraisyan bi batni Makkah. Dia adalah orang yang menempatkan suku Quraisy di perutnya Mekah. Maksudnya perutnya Mekah apa? Di pusat kota Mekah. Di pusat kota Mekah. Dia orang yang membawa suku Quraisy di pusat kota Mekah. Kalau bahasa modern sekarang, urbanisasi. Apa urbanisasi? Ayo, ini pelajaran SD loh ya. Apa urbanisasi? Nah, perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Kalau dari kota ke desa, transmigrasi. Ya. Jadi perpindahan dari mereka tadinya di pinggir kota, kemudian masuk ke pusat kota. Itu dilakukan oleh Qusay kepada sukunya secara khusus. Suku apa? Suku Quraisy. Wa askanahum fi dakhiliha, dan kemudian beliau memasukkan suku Quraisy tadi ke dalam kota Mekah. Ya, dibuatkan kapling-kapling mereka di kota Mekah. Karena beliau punya kuasa. Jadi beliau bisa menentukan siapa yang boleh saya masukkan juga. Artinya kalau tidak bahasa kita, dia ada punya jatah lah. Ya, akhirnya suku Quraisy tadi dimasukkan ke dalam kota Mekah. Ya, ke dalam kota Mekah. Nah, wa kanu qabla dzalik, dan dulu orang-orang Quraisy fi dhawahiha wa atrafiha. Mereka berada di pinggir-pinggir kota Mekah. Mungkin enggak masuk kota Mekah, pinggirnya aja enggak, ya cuma di batas kota Mekah. Enggak ada yang berani masuk karena mereka enggak ada kedudukan, enggak sembarang orang masuk ke kota Mekah. Orang-orang punya kedudukan masuk ke dalamnya. Ya, ibu kota lah ya waktu itu, menjadi pusat kota. Yang dari dulu sudah ada pengaturan seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa manajemen pengaturan kota, tata kota itu dari dulu sudah ada. Cuma dulu itu masih sangat sederhana. Terus disempurnakan sampai sekarang ini. Jadi ada ilmu tersendiri tentang itu, ilmu tentang tata kota. Enggak tahu masuknya di teknik kayaknya ya. Iya, di Fakultas Teknik ada. Iya, mungkin masuknya ke situ. Baik. Dari dulu sudah ada. Jadi apa yang dilakukan Qusay adalah mungkin bentuk dasar dari tata kota itu tadi. Dia masukkan yang orang dari pinggir masuk ke kota. Baik. Menempatkannya di situ. Mereka berada di pinggir-pinggir tadinya. Mutafarriqina baina qabaila ukhra, dan mereka suku Quraisy itu berpisah di antara kabilah-kabilah yang lain, suku-suku yang lain. Jadi memang jadi suku pinggiran dia, suku yang tidak diperhatikan. Suku-suku lain sudah ada di tengah kota Mekah, tapi suku Quraisy enggak ada dia. Wa huwa alladzi ansha'a as-saqaya war-rifada. Kemudian yang keempat adalah beliau, Qusay ini adalah orang yang pertama kali menghidupkan apa yang disebut dengan Saqoyah dan Rifadah. Saqoyah dan Rifadah. Sudah masuk Isya? Sudah? Taib. Apa itu Saqoyah dan Rifadah? Insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan kita yang akan datang. Taib. Ini ada Ba'da Isya atau enggak ada? Enggak ada ya? Ya. Untuk sementara untuk Ba'da Isya tidak ada. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Antum murojaah, pelajari terus Sirah Nabawiyah, beberapa hal yang penting untuk dihafal, antum hafal ya. Karena ini adalah bentuk usaha kita untuk semakin cinta dengan Nabi SAW. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, dengan kita kenal Nabi Muhammad SAW, muncul rasa sayang kita kepada Nabi. Bagaimana penderitaan Nabi ketika masih kecil, ya kan? Beliau ditinggal orang tuanya, ditinggal kakeknya, ya, tinggal ayahnya. Kita akan merasakan bagaimana sedihnya Nabi dan bagaimana beliau harus ikut orang lain sejak kecil, gitu ya. Taib. Dan lain sebagainya, bagaimana penderitaan seorang yang mulia ini Rasulullah SAW, dan itu akan menimbulkan rasa cinta, dan cinta itu akan memunculkan, atau rasa sayang itu akan memunculkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Taib. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana
Anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.